Halo guys, balik lagi bersama gua di channel ini dan kali ini gua bakal ngasih tips and trick cara gameplay karakter default. Nah, untuk sekarang gua bakal ngasih tahu tips and trick karakter default yaitu Lawyer, oke? Lawyer ini dia kelebihannya itu dia bisa dapat accelerated decode lebih cepat dari yang lain ketika si lawyernya udah decode 100% lebih. Dan dia punya pasif anti terror shock. Jadi untuk kalian yang suka sering takut terror shock pas lagi mau rescue atau pas loncat jendela, pakailah lawyer. Ini sangat cocok banget buat kalian yang sering kena terror shock. Sama kayak gua, bro. Tenang, gua juga sering kena terror shock kok. Jadi lawyer ini emang apa ya, multitasking banget dia. Dia bisa jadi kiter, bisa jadi rescuer, bisa jadi decoder. Dia multifungsi banget ya. Jadi oke. Nah, ini kalian lihat ada yang maju itu di bawah skill gua nih, yang di bawah skill gua. Nah, itu kalau misalkan udah penuh, itu bisa untuk apa ya? Itu tuh tanda kalau misalkan accelerated decode-nya udah nyala. Kalau misalkan udah penuh ya. Nah, itu tuh tandanya kita udah decoding berapa persen gitu. Kalau masih di bawah 100%. Nah, kalau misalkan udah penuh berarti ya udah 100% lebih dan accelerated decode-nya itu udah bakal nyala. Kalian tahu kan accelerated decode? Jadi accelerated decode tuh jadi kalau misalkan match-nya ini udah terlalu lama kan, nah si chippernya nih bakal lebih cepat kan. Nah, kalau si lawyer beda. Kalau si lawyer ini dia bisa accelerated decode duluan sebelum yang lain. Kalau si lawyer udah ngechipper 100% atau lebih. Tapi kalau guanya dikejar sih kayaknya susah juga sih. Oke, gua fokus kiting dulu guys. Tuh, bentar. Untuk misalkan kalau misalkan kalian mau nge-kiting, ini gua kasih tips kalian buat kiting juga nih. Nah, kalian tuh jangan takut apa ya? Maksudnya kalau misalkan mau nge-kiting jangan lari jauh-jauh aduh anjir. Kena sorry dia ngeblink. Jangan lari jauh-jauh terus. Yang penting itu ada palet, kalian bisa masuk ke palet, udah. Nah, itu di situ ada portal tapi gua gak mau masuk soalnya ini lawannya Bloody Queen, takutnya gua pas masuk gua di-hit. Terus ya di sini ada portal bentar. Thank you Priestess. Oke. Dia nggak dihancurin ya portalnya. Ya gua naik gua naik lagi dong. Hihihi, gua naik lagi bentar. Dia naik gak ya? Oh enggak, dia ngancurin portalnya, oke. Nah, jadi kalau nge-kiting tuh kalian jangan buru-buru pengen ke tempat paling aman gitu menurut kalian. Misalnya nih kalau misalkan di Leo Memory kan menurut gua sih tempat paling aman di pabrik ya, naik turun atas tangga. Nah, kalau misalkan kalian jauh tuh dari pabrik, itu kalian jangan panik gitu loh. Maksudnya jangan buru-buru pengen ke pabrik. Ya setidaknya kalau misalkan di sekitar kalian ada palet, puter-puterin aja di sekitar palet situ. Habis itu ya hoki-hokian aja sih sebenarnya. Kalau misalkan hunternya jago ya tetap bakal kena. Cuman seenggaknya kalian bisa ngulur waktu lebih lama gitu loh. Dan kalau untuk ngepaletin sih agak susah ya menurut gua mah. Menurut gua pribadi kalau untuk ngepaletin musuh. Karena kalau misalkan ngepaletin itu ada resiko kita juga bakal kena hit. Jadi saran gua sih kalau misalkan kalian nggak pede buat ngepaletin musuh, ya udah paletnya langsung di dropin aja. Seenggaknya si hunter itu ada jeda gitu buat ngejar kalian. Ini kayaknya temen gua gak bakal rescue dah. Gua aja dah yang rescue dah. Ada Priestess sih. Priestess bisa dari atas ke bawah sih bikin portal. Ya udahlah, gue lanjutin chippernya Priestess dah. Yah, dianya nggak bawa Tightener. Gimana dong? Ya, mati lagi. Kocak. Dia mati lagi. Gimana doh? Ini udah sisa satu Cyper loh. Ini tinggal punya gua doang ini yang harus dikelarin. Oke, kayaknya dia mau nge-mirror ke sini dah.
Sebentar. Tidak bisa. Lu gak bisa ke sini. Lu gak bisa ke sini, bro. Oke, dia kasih skill ininya, coy. Oke. Dia ke bawah lagi. Tolong dong ini lanjutin chippernya, coy. Biar gua ntar yang rescue. Nah, ini gua kasih tips juga ya kalau misalkan rescue pakai lawyer tuh gini nih. Kalian tuh jangan takut kena terror shock ya, karena seperti yang udah gua jelasin, si lawyer ini anti terror shock. Jadi kita bisa tunggu aja. Tapi berhubung Cyphernya udah prime, jadi langsung gua rescue aja. Karena Cyphernya udah prime, takutnya ntar kelamaan di abnormal ntar. Takutnya. Awas, awas, dia takutnya tiba-tiba pakai abnormal, harus siap-siap nih. Main saya lu kabur aja. Nah, let's go. Ke atas dulu deh. Kalau gak bisa nih. Aduh, main saya mati nih kayaknya nih. Dia terlalu deket. Udah gua suruh bilang get out of here. Tapi dia malah nungguin chipper. Ya kena lah anjir, main saya mah susah larinya. Apalagi lawannya Bloody Queen ya. Bloody Queen bisa ngasih mirror. Kalau misalkan lawannya yang nggak bisa ini mah, yang bisa diakalin sama palet kayak Ucang gitu, atau apa kek. Oke, aduh teman-teman, gua nggak sabaran banget ya, nggak mau nunggu gua gitu loh. Aduh, ini gimana ya? Bentar. Gua agak jauhin dulu deh supaya si Bloody Queen-nya nggak ngelihat gua. Nggak ngelihat gua, oke. Nggak ya, nggak ngelihat gua. Yang penting tuh jangan sampai kita ada detak jantung gitu loh, supaya si Bloody Queen-nya tuh nggak denger kita. Maksudnya nggak denger tuh kan biasa hunter pakai persona tinnitus kan. Jadi kalau misalkan tinnitus aktif, otomatis ada survivor di sekitar situ. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau ngehindarin hunter sih, usahain jangan sampai ada detak jantung. Dia teleport kah? Wah, GG dong. Dia teleport anjir. Oke guys. Ternyata menang telak, dia teleport. Kan kalau misalkan kitanya ini apa namanya agak menjauh, jadi si hunter ngira kitanya juga udah menjauh. Oke guys, sampai sini aja dulu konten untuk tips and trick karakter default. Sampai nanti. Goodbye.